Pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rifdal, guru SMA Negeri 39 Jakarta dalam acara persiapan ujian nasional mata pelajaran matematika SMA. Selama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai suku banyak dan teorema faktor. Untuk itu, kepada para pemirsa, siapkanlah segala alat tulis yang diperlukan. Mari kita saksikan tayangan demi tayangan berikut ini. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan faktor-faktor, menentukan akar-akar, dan menentukan jumlah serta hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Jadi dapat memfaktorkan, dapat mencari akar-akar, dan dapat menjumlahkan serta mengalikan akar-akar sebuah persamaan suku banyak. Tentunya kita mulai dengan teorema faktor. Jika PX adalah suku banyak, X dikurang K merupakan faktor dari PX jika dan hanya jika PK sama dengan 0. Ya. Jadi X min K ini merupakan faktor dari suku banyak jika dan hanya jika PK-nya sama dengan 0. Ya. Kembali kita ketemu istilah jika dan hanya jika berarti berlaku dari kiri ke kanan, dari X min K sama dengan PK sama dengan 0, dan berlaku juga dari kanan ke kiri. Artinya jika PK sama dengan 0, maka X min K ini merupakan faktor dari suku banyak PX. Kita lihat arti dari teorema faktor tadi. Jika X dikurang K merupakan faktor dari suku banyak, maka nilai PK-nya 0. Sebaliknya, jika PK-nya sama dengan 0, maka X dikurang K merupakan faktor. Masih ingat PK artinya? PK artinya sisa ya. Sisa dari sebuah suku banyak jika dibagi X min K. Nah, kalau sisanya 0, maka X min K ini adalah faktor dari suku banyak tersebut. Mohon diingat kembali tayangan kita sebelumnya. Kemudian kita lihat contoh. Contoh yang pertama, tunjukkan X plus 1 faktor dari X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Nah, kalau menunjukkan X plus 1 ini faktor dari suku banyak ini, berarti kita buktikan sisanya 0. Ya, menurut teorema faktor tadi. Mencari sisa artinya min 1 kita substitusikan ke X pangkat 3 dan ke X kuadrat juga ke X. Kita lihat sama-sama. X plus 1 faktornya berarti P min 1 sama dengan 0 atau sisanya sama dengan 0. Arti P min 1 ini kita substitusikan ke X pangkat 3, ke X kuadrat, dan ke X. Hasilnya seperti ini. Min 1 pangkat 3 ditambah 4 kali min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1. Min 1 pangkat 3 adalah min 1, kemudian min 1 kuadrat plus 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali min 1 min 2, dan min 1 sama dengan 0. Ternyata hasilnya 0, min 1 tambah 4 dikurang 2 kurang 1 itu hasilnya 0. Karena sisanya 0, P min 1 artinya sisa, berarti X plus 1 ini terbukti merupakan faktor dari X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Ya, jadi hanya seperti itu caranya. Dan mudah sekali kan? Tinggal mencari sisanya apakah 0 apa tidak gitu aja. Kemudian untuk lebih mengetahui cara lainnya adalah menggunakan pembagian Horner. Juga sama, walaupun menggunakan pembagian Horner, kita akan buktikan sisanya juga 0. Kita tulis koefisien dari suku banyak yang akan dibagi. Ya, masih ingat pada tayangan sebelumnya kita menggunakan pembagian Horner. 1, 4, 2, min 1, kita tulis 1, 4, min 2, min 1. Kemudian kita tulis garis seperti ini. Kemudian plus 1, di sini kita ambil min 1 jadinya kalau plus. Langkah pertama satunya turun ke bawah 1, kemudian 1 dikali min 1, kita tulis di bawah 4. Artinya panah, artinya dikali min 1 yang ini ya. 1 dikali min 1, 1
sama dengan min 1, kemudian 4 dengan min 1 kita jumlahkan, 3 jumlahnya, kemudian 3 dikalikan lagi dengan min 1, letakkan di bawah 2, hasilnya min 3, 2 dengan min 3 kita jumlahkan juga, kita dapatkan min 1, dan terakhir min 1 dikali min 1 sama dengan 1, letakkan di bawah min 1. Dan min 1 dengan 1 juga kita jumlahkan. Ternyata hasilnya 0. Hasilnya 0 ini artinya sisanya 0. Kalau sisanya 0, artinya X plus 1 adalah faktor dari suku banyak tersebut. Ya, faktor dari X pangkat 3 plus 4X kuadrat ditambah 2X min 1. Ya, dua cara untuk membuktikan X plus 1 faktor dari X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat plus 2X dikurang 1. Yang satu menggunakan teori Masisa, yang satu menggunakan pembagian Horner ini. Kita teruskan. Tentukan faktor-faktor dari PX sama dengan 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 7X ditambah 6. Ya. Faktor-faktor dari PX pangkat 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 7X tambah 6. Kita misalkan faktornya adalah X dikurang K. Maka nilai K yang mungkin adalah pembagi bulat dari 6. Ya, jadi K ini adalah pembagi bulat dari 6. Jadi bisa plus min 1, plus min 2, plus min 3, dan plus min 6. Berarti pembagi bulatnya ada 8. Nah, di antara 8 itu, 8 pembagi bulat dari 6, kita coba satu persatu. Dengan cara mensubstitusikan ke suku banyak. Ke PX. Misalnya, kita ambil yang pertama adalah plus 1. Ya, dari plus min 1, plus min 2, plus min 3, dan plus min 6, kita ambil 1. Kita coba 1 dulu. Diperoleh P1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 1 kali 1 pangkat 2 dikurang 7 kali 1 ditambah 6. Ya. Jadi 1 ini kita substitusikan ke suku banyaknya. Hasilnya adalah 2 dikurang 1 dikurang 7 tambah 6 hasilnya 0. Nah, kalau dengan cara substitusi ini hasilnya 0, ini berarti menunjukkan sisanya 0. Kalau sisanya 0 berarti X min K itu adalah faktor dari suku banyak tersebut. Karena K-nya 1 berarti X min 1 merupakan faktor dari suku banyak tersebut. Ya. Karena P1 sama dengan 0 berarti sisanya 0, maka X min 1 adalah salah satu faktor dari 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 7X tambah 6. Ya, sama seperti contoh 1 tadi. Kita mencari sisanya sama dengan 0 dengan cara substitusi dan cara pembagian Horner. Nomor 2 pun seperti ini. Kemudian kita cari faktor yang lain setelah kita dapatkan X min 1. Nah, cara mencari faktor yang lain adalah kita gunakan hasil baginya. Ya. Kita tentukan hasil bagi PX dengan X min 1. Jadi 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 7X tambah 6 dibagi X min 1, hasil baginya berapa? Untuk menentukan faktor-faktor yang lain. Bagaimana menentukan hasil bagi yang lain? Kita gunakan pembagian Horner. Ya. Pembagian Horner, caranya masih ingat tentunya ya. Kita tulis koefisien-koefisiennya. 2, min 1, min 7, 6. Koefisiennya 2, min 1, min 7, 6. 2, min 1, min 7. Kemudian kita garis seperti itu. Kemudian 1 yang sudah kita dapatkan tadi hasilnya 0, pasti nanti sisanya 0 di sini ya. Yang penting kita mendapatkan koefisien dari hasil bagi nanti di sini. 2 kita turunkan. Dikali 1, kita tulis hasilnya di bawah min 1, yaitu 2. Kita jumlahkan. Min 1 dengan 2. Hasilnya 1. 1 ini kita kalikan lagi dengan 1. Dapat 1 diletakkan di bawah min 7. Dan jumlahkan min 7 dengan 1. Dapat min 6. Min 6 kita kalikan 1 lagi. Hasilnya letakkan di bawah 6. Dan 6 dengan min 6 kita jumlahkan hasilnya 0 ya. Memang tadi udah kita buktikan 0.
Nah, yang penting 2, 1, min 6 ini adalah koefisien dari hasil bagi. Berarti ini koefisien dari X kuadrat, 1 koefisien dari X pangkat 1, dan min 6 koefisien dari X pangkat 0 atau konstanta ya. Oke, ini koefisien dari hasil bagi. Berarti hasil baginya adalah 2X kuadrat ditambah X min 6. 2, 1, dan min 6. Nah, kemudian hasil bagi itu karena sudah berpangkat 2, langsung kita faktorkan saja. Ya. Biasa kan kalau sudah berpangkat 2, Anda sudah mahir memfaktorkan sebuah pangkat 2 ya, derajat 2 ini. Kita dapatkan hasil faktornya adalah 2X min 3 dengan X plus 2. Min 3 kali plus 2 min 6, min 3X ditambah 4X, ini 2 kali 2, 4, dijumlah dengan min 3 tadi kita dapatkan plus 1X. Oleh karena itu, faktor dari 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 ini adalah 2X dikurang 3 dikali X plus 2. Dengan demikian, faktor-faktor dari suku banyak itu adalah X min 1, 2X dikurang 3, dan X plus 2. Ya. Jadi ini suku banyaknya 2X pangkat 3 min X min 7X plus 6 sudah kita faktorkan menjadi 3 buah faktor. X min 1 kali 2X min 3 dikali X plus 2. Jadi faktor-faktornya adalah X min 1, 2X min 3, dan X plus 2. Seperti itu pemirsa, cara menentukan faktor dari sebuah suku banyak. Agar lebih mahir kita lihat tipe soal yang lain ya, contoh soal yang lain. Supaya banyak variasi soal yang kita kuasai. Kita lihat contoh yang ketiga. Sudah siap dengan alat tulisnya? Salinlah soal ini sebelumnya. Diketahui X dikurang 2 adalah faktor dari 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah AX dikurang 6. Ya. Jadi X min 2 ini faktor dari suku banyak ini. Artinya apa? Kalau 2 ini kita substitusikan ke X pangkat 3, ke X kuadrat, dan ke X, nanti sisanya adalah 0 ya. P2 sama dengan 0. Arti dari faktor. Tapi yang kita cari sebenarnya adalah nilai A. Jadi salah satu faktor yang lainnya harus kita tentukan. Jadi soal ini di samping diketahui X min 2 adalah faktor dari 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah AX dikurang 6. Cari juga faktor-faktor yang lain. Tentunya harus dicari terlebih dahulu nilai A ini. Ya, beda dengan contoh 2 tadi. Diminta juga faktor yang lain, tapi koefisiennya diketahui semua. Kalau ini ada salah satu koefisien yang harus terlebih dahulu kita cari. Di sini ada optionnya, faktor yang lain adalah X plus 3, X min 3, X dikurang 1, 2X kurang 3, dan 2X plus 3. Ada 5. Mana di antara 5 option ini yang memenuhi faktor yang lain dari suku banyak itu. Kemudian kita lihat jawabnya para pemirsa. Tentunya pemirsa juga sudah mencoba menjawab dan kita samakan hasilnya. Pertama, seperti tadi Bapak bilang, kita tentukan terlebih dahulu koefisien dari X kuadrat, yaitu A. Berapa A-nya? Nah, jika X min 2 faktor dari PX, maka P2 sama dengan 0 ya. Sisanya sama dengan 0. P2 artinya 2-nya kita substitusikan ke suku banyak. 2X pangkat 3, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Kita dapatkan nilai A setelah kita selesaikan ini 16, ini 4. Kemudian 16 tambah 4 dikurang 6, 14. 14-nya pindah ke kanan jadi min 14. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan min 7. Baru langkah pertama kita mencari A untuk koefisiennya. Setelah koefisiennya kita dapatkan, kemudian kita menggunakan pembagian Horner. Ya. Koefisien sudah kita dapatkan 2, 1, min 7, dan min 6. Kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita tulis K-nya tadi adalah 2 ya kan? Karena 0 nanti sisanya di sini. Lantas 2 ini kita turunkan ke bawah, kita dapatkan 2. 2 ini kita kalikan dengan 2 yang di sana, letakkan di bawah 1, hasilnya 4. 1 dengan 4 kita jumlahkan, hasilnya 5.
5 kita kalikan lagi dengan 2, hasilnya kita letakkan di bawah min 7. 5 kali 2, 10. Min 7 dengan 10 kita jumlahkan. Hasilnya 3. 3 kalikan lagi dengan 2. Letakkan di bawah 6. 3 kali 2, 6. Dan min 6 tambah 6 sama dengan 0. Tentu ya, jelas ini 0. Karena memang tadi ini merupakan X min 2 ya, faktornya. Nah, yang terpenting kita udah dapatkan koefisien dari hasil bagi 2, 5, 3. Karena ada 3 koefisien, berarti nanti ini pembagi hasil baginya berderajat 2 ya. Jadi koefisien hasil baginya 2, 5, 3. Hasil baginya menjadi 2x kuadrat ditambah 5x tambah 3. 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 kita faktorkan. Hasil faktornya adalah 2x tambah 3 dikali x plus 1. Ini faktor-faktor yang lain selain x dikurang 2 tadi. Jadi faktor yang lain adalah 2x plus 3 karena x plus 1 tidak terdapat dalam option atau jawaban tadi. Demikian para pemirsa untuk soal nomor 3 tadi ya. Kemudian coba catat dulu contoh soal nomor 4. Suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 dikurang ax kuadrat ditambah bx dikurang 2. Mempunyai faktor x kurang 1. Dan jika dibagi oleh x plus 2 sisanya min 36. Berapa nilai a tambah b? Mohon dicatat dulu sebelum kita terlebih dahulu jeda. Ya kan? Namun untuk menjawabnya nanti tentunya tetaplah bersama kami.